Oke baik, kembali lagi di video saya. Hari ini kasus yang saya akan praktekkan seperti dengan video yang sebelumnya, yang materi sebelumnya, yaitu pada video subnetting bagian 1. Yang bedanya di mana IP-nya diubah menjadi dengan sesuai IP masing-masing mahasiswa. Seperti IP saya yaitu belakangnya 70, contohnya belakangnya 69, jadi saya 70. Dan infrastrukturnya dibangun mirip dengan routing bagian 2. Di video sebelumnya ada juga kita buat video ini, tapi kita menggunakan dengan IP yang diubah. Jadi sebelum memulai penjelasan praktek yang saya buatkan, pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Wawancara Siregar, NPM 219510070 pada UAS Praktek Jaringan Komputer. Jadi sebelum memulai, di sini di layar ini saya sudah mempraktekkan terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan saja di mana IP yang akan dimasukkan, IP mana yang sudah diubah. Jadi nggak apa-apa lah karena waktu. Jadi saya akan menjelaskan saja di mana juga nanti IP-nya, bagaimana caranya, pada routing mana kita melaksanakannya. Jadi yang pertama, seperti video sebelumnya, sama juga cara memasukkan IP di mana kita cuma mengganti IP-nya saja. Jadi pada router 4 kita membuat IP sesuai NPM kita. Itu NPM saya di pas Ethernet kita membuat IP dari router 4, yaitu IP address-nya 192.168.70. Jadi di sini 70 inilah NPM saya, .62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Begitu juga pada router lainnya, yaitu router 5. Kita isi IP pada pas Ethernet 0 dan sesuai dengan NPM sama juga. Begitu juga pada router 6, pas Ethernet 0 kita juga isi, yaitu IP address 92.168.70.190 dengan subnet mask 255.255.255.192 karena sis 26, jadi 192. Begitu juga dengan router ke-7 dengan IP yang di sini sama juga. Jadi di sini saya sudah membuat catatan di mana IP setiap router yang ada pada di sini. Yang 4 router saya sudah membuat catatan di IP-nya masing-masing. Begitu juga kita akan membuat IP pada PC sesuai dengan NPM yang kita miliki seperti tadi. Jadi saya juga sudah membuat catatan IP-nya yang akan dimasukkan. Di IP ini, IP pada PC 0 kita menginputnya di configuration. Di sini IP address yaitu 192.168.70.1 dan subnet mask 255.255.255.192. Default gateway-nya sesuai dengan IP router, kita menginputnya di sini. Begitu juga pada dengan PC kedua, itu PC 1 ini juga kita menginput IP-nya di sini juga. Selanjutnya pada PC kedua itu sama juga kita menginputnya, dan juga pada PC ketiga kita akan menginputnya juga di sini sesuai dengan catatan yang saya buat. Jadi untuk menghubungkan komputer 0 dengan komputer 1, entah komputer 2, entah komputer 3, kita akan melakukan routing. Itu yang di sini saya melakukan di routing RIP
bukan statik. Mana Anda suka gitu lah. Jadi di sini saya sudah menginputnya terlebih dahulu. Saya juga nanti cara penginputannya kita klik router RIP, kita klik CLI, nanti di sinilah kita input IP yang akan kita inputkan untuk bisa terhubung dari komputer satu ke komputer yang lain. Jadi catatannya saya sudah membuat juga catatan IP apa yang akan kita input di CLI, yaitu di routing RIP. Itu pada router 4 saya sudah membuat catatan yaitu itu router RIP version 2, networknya 192.168.70.0, network 10.10.10.0. Kita tahu juga apa kegunaannya ini. Seperti dalam video kemarin saya sudah jelaskan apa kegunaan dari IP yang ada di sini. Contohnya dalam pengiriman data dari PC 0 ke PC 1 itu kita akan melewati dari network 192.168.70.0, di mana IP yang terdiri dari 70 titik itu adalah LAN switch, itu IP switch, agar bisa terhubung ke router 4 dan juga network 10.10.10.0 itu adalah IP dari kabel yang terhubung dengan router 4 ke router 5 agar bisa terhubung. Jadi jikalau kita sudah menginputnya dan juga kita sudah menginput pada router 5, kita sudah bisa mengirim data atau menerima data dari PC 1. Jadi begitu juga pada router 6. Kita menginput IP yang ada di sini pada routing di routing RIP, itu di CLI. Kita akan input di sini. Jadi sebelumnya saya sudah juga menginputnya. Saya tinggal menerangkan saja. Begitu juga pada router 7. Kita akan mengisi inputnya di sini. Jikalau belum diinput, network address tidak akan muncul. Kalau kosong berarti kita harus menginputnya terlebih dahulu. Jadi jika kalau kita sudah menginputnya masing-masing pada router dan juga IP address yang sesuai, kita sudah bisa mengirim data dari PC 0 ke PC 1, entah dari PC 2 ke PC 0. Kita akan coba dari PC 0 ke PC 2. Kita coba ping. Ping 192.168.70.19 ke PC 2. 70.65. Oke, berhasil. Berarti kita sudah bisa mengirim dan menerima data dari PC 0 ke PC 1, PC 1 ke PC 0. Kita akan ping ke PC 3. .129. Oke, berhasil. Begitu juga dengan PC 3. Kita coba dari PC 3 ke PC 0 dengan IP yang sudah pas kita input tadi, dari PC 3 ke PC 0. Pin 192.168.70.1. Oke, berhasil. Jadi dari setiap PC sudah bisa menerima dan mengirim data. Oke, baik. Sekian video yang saya buat, sekian juga praktik yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.